Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Pada tahun 2019, Presiden RI saat itu, Joko Widodo, mengumumkan bahwa pemerintah menetapkan ibu kota negara baru yang berada di Kalimantan Timur, di mana lokasinya berada di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kutai Kartanegara, salah satu kabupaten di wilayah ibu kota Nusantara ini, ternyata memiliki catatan sejarah yang panjang dan menarik untuk kita bahas. Kutai, nama ini bukan sekedar toponimi geografis, melainkan gerbang menuju pemahaman kita tentang peradaban tertua di Nusantara. Tapi tahukah historian asal-muasal nama Kutai? Siapa yang pertama kali menyebutnya dan apa maknanya? Pada video kali ini, saya akan mengulas sejarah Kutai Kartanegara dari abad keempat Masehi sampai era modern. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Perjalanan ini dimulai jauh sebelum nama Kutai dikenal secara resmi. Diperkirakan pada abad keempat hingga kelima Masehi di tepi Sungai Mahakam, tepatnya di daerah Muara Kaman. Sebuah kerajaan telah berdiri kokoh, yang oleh para sejarawan kemudian disebut sebagai Kerajaan Kutai Martadipura atau Kerajaan Mula Warman. Nama Kutai sama sekali tidak pernah tertulis dalam peninggalan paling otentik dari masa itu. 7 prasasti Yupa yang ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta hanya mencatat silsilah raja-raja, kisah kedermawanan Raja Mula Warman, dan ritual suci di tempat bernama Waprakeswara. Raja pertamanya, Kudungga, bahkan ditafsirkan oleh ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia. Belum tersentuh pengaruh India secara mendalam, menunjukkan bahwa peradaban lokal telah ada sebelumnya. Jika bukan dari Yupa, dari mana asalnya nama Kutai? Para sejarawan sepakat bahwa nama Kutai adalah nama yang diberikan belakangan. Nama ini diambil dari lokasi tempat 7 tugu batu tersebut ditemukan oleh para peneliti Belanda. Lokasi penemuan itu berada di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Kutai. Dengan kata lain, nama Kutai yang kita kenal sekarang adalah sebuah eksonim atau nama yang diberikan oleh pihak luar, bukan nama resmi yang digunakan oleh kerajaan itu sendiri. Lalu, apa nama kerajaan yang sebenarnya? Beberapa ahli menduga kerajaan tersebut bernama Martapura, yang merujuk pada nama yang disematkan ketika kerajaan Kutai Kartanegara menguasai Muara Kaman di abad ke-17, atau Kerajaan Mula Warman, sesuai nama raja yang mencapai puncak kejayaan. Namun secara umum, istilah Kutai menjadi label yang dilekatkan untuk merujuk pada kerajaan Hindu tertua ini. Inilah titik awal historis, di mana lokasi penemuan menjadi nama sebuah peradaban. Perjalanan berlanjut pada sekitar abad ke-13 Masehi, di mana di wilayah hilir Sungai Mahakam, tepatnya di Jahitan Layar yang sekarang bernama Desa Kutai Lama, muncul sebuah entitas politik baru yang jauh lebih ekspansif, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara. Inilah periode kunci dalam sejarah nama Kutai. Terdapat 2 kerajaan yang kini saling berhadapan di wilayah yang sama. Yang pertama adalah Kutai Martadipura, yang lama di Muara Kaman, peninggalan Mula Warman. Dan kedua adalah Kutai Kartanegara, yang baru di Kutai Lama.
Nama Kartanegara sendiri memiliki makna yang mendalam. Dalam bahasa Sanskerta, karta berarti membuat peraturan atau tujuan, dan negara berarti negara atau kerajaan. Jadi, Kartanegara dapat diartikan sebagai negara yang memiliki tujuan, atau negara yang tertib hukum. Beberapa sumber bahkan menghubungkannya dengan nama Raja Singosari, Raden Kartanegara, menunjukkan adanya potensi pengaruh atau kontak dari Jawa. Selain itu, muncul pula tafsir dari para pedagang asing mengenai kata Kutai. Pedagang Cina melafalkan kata Kutai sebagai Kotai, dengan Ko berarti kerajaan dan Tai berarti besar, mengacu pada sebuah kerajaan besar. Orang India dilaporkan menyebutnya Kue Tairi, yang diartikan sebagai hutan belantara atau pedalaman. Tafsiran dari luar ini semakin memperkuat pandangan bahwa Kutai pada awalnya adalah sebuah geografis atau pelafalan yang diberikan oleh orang luar terhadap wilayah di Muara Mahakam ini. Pada akhirnya, di bawah pemerintahan Raja Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa pada abad ke-17, Kerajaan Kutai Kartanegara berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai Martadipura di Muara Kaman. Penaklukan ini menghasilkan sebuah nama penyatuan yang panjang, Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kata ing berasal dari bahasa Kawi, yang berarti di atau dalam. Nama ini secara eksplisit menyatukan identitas dua kerajaan di bawah satu payung, memadukan nama kerajaan baru Kartanegara dengan nama kerajaan lama Martadipura. Tapi yang paling penting, kata Kutai tetap dipertahankan sebagai penanda wilayah. Sejak saat inilah nama Kutai Kartanegara menjadi dominan dan melekat kuat hingga bertransformasi menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara setelah masuknya Islam. Perkembangan Kutai berlanjut ke era kemerdekaan dan pembentukan administrasi modern di Indonesia. Pada tahun 1947, wilayah bekas Kesultanan Kutai Kartanegara menjadi daerah Swapraja Kutai, bagian dari Federasi Kalimantan Timur. Statusnya terus berubah seiring dinamika politik nasional. Tahun 1953, daerah Swapraja diubah menjadi daerah istimewa Kutai. Selanjutnya, pada tahun 1959, melalui Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, status daerah istimewa dihapus dan wilayah tersebut ditetapkan menjadi Kabupaten Kutai dengan ibu kota di Tenggarong, yang sekaligus menandai berakhirnya era kesultanan dalam struktur pemerintahan daerah. Pada titik ini, nama Kutai resmi menjadi nama entitas administratif modern tingkat 2, yang mencakup hampir seluruh wilayah bekas kesultanan. Pada tahun 1999, terjadi pemekaran besar pada wilayah Kabupaten Kutai melalui Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Memecahnya menjadi 5 daerah otonom baru, yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau. Namun, nama Kabupaten Kutai yang tersisa ini dirasa kurang merepresentasikan warisan sejarahnya yang megah. Atas usulan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002, nama Kabupaten Kutai diubah dan dikembalikan ke akar historisnya menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu tadi sejarah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang sekarang menjadi bagian wilayah ibu kota Nusantara. Kita merujuk pada lokasi di mana Yupa tertua ditemukan, tempat di mana Mula Warman berkuasa.
wilayah di mana Kesultanan Islam berkembang dan sekarang menjadi pusat pemerintahan modern. Misteri nama Kutai memang berawal dari ketidakjelasan di prasasti, namun kemudian tumbuh menjadi identitas yang kokoh, diabadikan oleh lidah pedagang asing, dipertahankan oleh kesultanan yang berjaya, dan dihormati oleh negara hingga sekarang. Sungguh sebuah warisan nama yang kaya dan patut kita lestarikan. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.